Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang akibat dosa. Kita belajar dari Kitab Kejadian pasal 3. Yang pertama, munculnya ketakutan. Kita akan bertanya, apa akibat dosa? Kejadian pasal 3 ayat 8 dan 10. Di sana dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Yang pertama kita belajar akibat dosa. Apa akibat dosa? Akibat dosa adalah munculnya ketakutan. Ketika manusia yang awalnya hidup sama-sama dengan Allah sebagai sang penciptanya di Taman Eden, berelasi, berkomunikasi, interaksi dengan Allah sang pencipta. Namun ketika dosa masuk ke dalam dunia dan di dalam kehidupan manusia, manusia menjadi takut, manusia bersembunyi dari Allah. Padahal Allah adalah partner, bukan rivalnya. Kenapa muncul ketakutan dalam diri manusia? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Akibat dosa ini membuat manusia takut bertemu dengan Allah. Seolah-olah sosok Tuhan Allah adalah sosok yang menyeramkan, menakutkan. Padahal tidak. Namun ketakutan itu berlebihan di dalam diri manusia, yaitu Adam dan Hawa waktu itu, karena mereka sudah melanggar dan tidak taat kepada Allah. Di zaman akhir ini seringkali ketika manusia atau kita melakukan suatu kesalahan, kita pasti akan takut. Ada perasaan berdebar-debar dalam hati. Saya takut ketahuan. Bagaimana kalau saya diketahui melakukan ini? Makanya saya lebih baik menghilangkan jejak. Ada istilah peribahasa, lempar batu sembunyi tangan. Artinya padahal dia yang melakukan, tetapi berusaha untuk menghilangkan jejak dan tidak mau ketahuan bahwa dia yang adalah pelaku. Akibat dosa yang pertama kita belajar munculnya ketakutan. Yang kedua, akibat dosa adalah menyalahkan orang lain. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Akibat dosa selain munculnya ketakutan, manusia bersembunyi dari Allah. Yang kedua, menyalahkan orang lain. Artinya Adam sebagai pendamping istri, kepala keluarga, malah menyalahkan istrinya. Yang awalnya ketika kita melihat di pasal 2, ketika Tuhan Allah membawa Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam, dia mengatakan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu sebabnya dia dinamai perempuan, karena dia diambil dari laki-laki. Kenapa ini? Adam mempersalahkan Hawa yang awalnya adalah teman hidupnya, partnernya di dalam Taman Eden. Tetapi saat dosa merasuk ke dalam kehidupan mereka, dia tidak melihat lagi Hawa sebagai teman hidupnya, rekan kerja, partnernya. Sekarang dia menganggap sebagai rivalnya. Makanya dia mengatakan, ketika Tuhan Allah mengatakan,
Siapa yang memberitahukan bahwa engkau telanjang? Maka manusia itu menjawab, artinya Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Kita juga bisa melihat di sini satu kalimat yang mengatakan seolah-olah bahwa Allah yang melakukan kesalahan. Kenapa? Karena Allah yang menempatkan, yang memberikan Hawa untuk Adam. Secara tidak langsung Adam mengkambing hitamkan Allah sebagai pembuat kesalahan. Setelah Tuhan Allah bertanya kepada perempuan, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Pertanyaan kita, siapa yang menciptakan ular? Tuhan Allah. Jadi Adam dan Hawa satu-satu mereka mempersalahkan Allah sebagai pencipta. Adam dan Hawa mempersalahkan Allah yang menempatkan, Allah yang menciptakan, Allah yang membuat. Selain Adam mempersalahkan istrinya Hawa, Hawa mempersalahkan ular. Bahkan Adam dan Hawa mempersalahkan Tuhan Allah. Jadi akibat dosa begitu mengerikan, saling mempersalahkan. Tidak ada lagi kepercayaan terhadap satu dengan yang lainnya. Saudaraku, di hari-hari ini kita belajar juga mengakui kesalahan dengan lapang dada adalah sifat seorang kesatria sejati. Namun itu tidak ditemukan. Manusia cenderung dan memiliki kecenderungan menyalahkan orang lain. Gengsi untuk meminta maaf. Gengsi untuk mengatakan I'm sorry. Saya yang salah. Sudahkah engkau dan saya hari ini berani dengan rendah hati mengatakan saya yang salah. Maafkan saya. Bibit dosa itu dimulai ketika manusia menyalahkan orang lain. Akibat dosa itu terjadi hal yang sangat mengerikan, yaitu manusia mempersalahkan sesamanya. Bukan lagi sebagai partnernya, tetapi rival yang harus disalahkan. Dituding bahwa engkau yang bersalah, bukan saya. Yang ketiga, kita belajar apa akibat dari dosa. Akibat dari dosa merusak hubungan antar ciptaan. Kejadian pasal 3 ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Selain akibat dosa adalah membuat manusia itu malu, takut, bersembunyi dari Tuhan Allah. Manusia mempersalahkan sesamanya, bahkan mempersalahkan Tuhan. Sekarang dosa mengakibatkan hubungan rusak antara ciptaan dengan ciptaan yang lainnya. Adanya permusuhan. Kejadian 3 dan 15. Ini satu pelajaran yang berharga bahwa ini adalah Injil yang pertama. Proto Evangelium. Injil yang pertama. Di sini ada janji. Janji permusuhan itu ditegakkan dan dimulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Awalnya memang manusia di Taman Eden hidup berdampingan, hidup bersama, tidak saling memusuhi, tidak saling mengelabuhi, tidak saling mempersalahkan, tidak saling makan-memakan, tidak saling membenci. Tapi ketika jatuh ke dalam dosa, dosa hadir di Taman Eden. Kejadian 3:15 membuktikan adanya permusuhan. Ini sebenarnya adalah dendam kesumat. Karena dikatakan keturunan akan meremukkan kepalamu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau meremukkan tumitnya. Artinya ular ini akan diremukkan kepala dan keturunan perempuan akan diremukkan tumitnya oleh ular.
Ini permusuhan, rusak akibat dosa. Yang berikutnya, yang keempat, akibat dosa. Apa akibat dosa itu? Merusak hubungan dengan penciptanya. Kejadian 23-24 dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia, Adam dan Hawa ya, dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan taman dari tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ayat 23 dikatakan Allah mengusir. Ayat 24 dikatakan ia menghalau manusia. Yang awalnya hubungan manusia dengan Allah sang penciptanya intim, begitu personal, begitu indah. Tetapi ketika hadirnya dosa, yaitu orang ketiga, maka hubungan menjadi rusak. Itu sebabnya di dalam hubungan percintaan keluarga bagi yang sudah menikah, pacaran bagi yang belum menikah, ketika ada orang ketiga maka hubungan tidak akan beres. Hubungan menjadi kacau, hancur. Di sana terjadinya kekecewaan, penikaman. Di sana terjadinya pengkhianatan. Karena muncul pribadi lain yang hadir di antara keduanya. Sehingga Tuhan Allah menghalau mereka. Mengusir manusia itu. Yang awalnya hubungan begitu baik, begitu indah sekali. Namun Allah mengusir ciptaannya sendiri akibat dosa. Kejadian 3:15 adalah Injil yang pertama protoevangelium. Dan ini digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Lukas 3 ayat 22 dan 38. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Enos, anak Set, dan anak Set, anak Adam, dan lalu anak Allah. Perhatikan. Anak Yusuf, anak Eli, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Allah menciptakan Adam, manusia pertama. Set, Enos sampai keturunan-keturunan berikutnya. Abraham keturunan 20. Sampai Yusuf suami Maria. Matius 1:23 dikatakan ia, yaitu Maria, akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kejadian 3:15 ini digenapi. Protoevangelium ini digenapi dalam diri Yesus Kristus. Allah yang sejati menjadi manusia. Menyelesaikan masalah dosa. Ketika di Kejadian 3:15 ada permusuhan, pertengkaran, pertikaian, kebencian, Yesus datang menggenapi itu. Dan kepala ular benar-benar diremukkan di Kalvari. Namun Yesus juga tumitnya diremukkan. Artinya Yesus mati, menderita untuk membayar lunas hutang dosa itu. Ini the gospel connection-nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Roma 5:8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Inilah kabar baik, the gospel connection. Inilah Injil untuk kita ketika dosa datang ke dalam dunia. Kejadian 3 yang membuat hubungan manusia rusak dengan Allah, saling mempersalahkan, hubungan dengan sesama, dengan ciptaan lain hancur lebur. Manusia diusir oleh Allah. Namun berita baiknya untuk kita hari ini, di dalam anugerahnya Allah yang Maha Kuasa dan Kudus,
mengirim Yesus Kristus, pribadi kedua Allah Tritunggal, untuk datang ke dalam dunia dengan kasih yang seperti samudra itu. Kita manusia seharusnya mati akibat dosa. Kita harusnya mati, terbunuh, masuk neraka yang kekal. Kita yang seharusnya di sana, di kayu salib itu, yang tergantung di sana. Kita yang mati seharusnya, namun Yesus menggantikan kita di sana. Dia menyelesaikan, menggantikan kita, sehingga dosa kita yang mengerikan begitu keji ditimpakan kepada Yesus yang adalah kebenaran itu. Dia sang hakim rela melepas jubah kehakimannya demi kita orang yang berdosa. Dia sang kebenaran rela menjadi dosa karena manusia. Dia sang raja yang kekal, pencipta alam semesta, rela mati untuk kita. Sang air kehidupan berkata, aku haus. Sang tabib yang ajaib, yang luar biasa, terluka. Tubuh-tubuhnya tercabik-cabik. Semua membuktikan dia mencintai engkau dan saya. Cinta yang besar, yang luar biasa, tidak ada tandingannya. Pengorbanan yang sungguh luar biasa dari Yesus Kristus, yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Ini menunjukkan dia tidak main-main mengasihi kita. Dia mengasihi dengan serius. Dia mendemonstrasikan, mengekspresikan, mengungkapkan kasih sejati di Kalvari untuk kita. Dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya, love, kepada kita orang yang berdosa. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, bukan saat kita benar. Kita tidak layak, namun oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan, dihidupkan kembali dalam anugerah-Nya. Sehingga hubungan yang rusak ini tercipta, pulih kembali. Kita bisa berelasi kembali dengan Allah Sang Pencipta yang sungguh mengasihi dan mencintai. Terima kasih untuk perenungan hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Kami sudah mendengarkan Injil-Mu lagi ya Tuhan. Hancurkan hati kami yang penuh dengan materialisme, mimpi-mimpi kami yang indah, yang adalah kepentingan diri, agenda-agenda yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kami seringkali menyalahkan orang lain. Kami seringkali membuat masalah dan kami tidak berani mengatakan saya yang salah, dan tidak berani mengakui, terlebih tidak berani meminta maaf. Terima kasih untuk cinta-Mu yang besar ya Tuhan. Sehingga kami orang yang berdosa yang seharusnya mati, namun kami hidup karena Engkau telah mati bagi kami. Thank you for your love. Terima kasih untuk cinta-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk memuliakan Tuhan selalu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Sang Juru Selamat, Tuhan dan Penebus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.